Dua gol Neymar menutup rekor Pele dalam kemenangan besar Brazil. Penyerang Paris Saint-Germain itu mencetak gol ke-72 dan ke-73 bagi negaranya untuk menutup rekor Pele dengan 77 gol untuk Brazil. Neymar juga mengalahkan Kapten Korea Selatan Son Heung-min, pemenang bersama sepatu emas Liga Premier yang dibungkam oleh Brasil yang merajalela di Stadion Piala Dunia Seoul yang penuh sesak. Status Neymar untuk pertandingan tersebut sempat naik daun setelah ia mengalami cedera kaki kanan saat latihan pada hari Rabu. Tetapi, ia adalah bintang pertunjukan pada malam ketika Richarlison, Philippe Coutinho, dan Gabriel Jesus semuanya mencetak gol. Brazil peringkat nomor 1 di peringkat FIFA, menurunkan tim yang kuat dan tampak berbahaya hampir dari detik-detik pembukaan dengan sundulan oleh Thiago Silva disapu oleh panggilan offside. Brazil memanfaatkan pertahanan Korea Selatan yang buruk untuk memimpin pada menit ke-7. Alexandro dibiarkan terbuka saat dia menyerang ke sisi kiri kotak dan dia memberi umpan kepada Fred untuk tembakan dari jarak dekat. Gelandang Manchester United itu gagal menembak, tapi bola secara kebetulan dipantulkan ke Richarlison yang upaya kerasnya dibelokkan oleh kiper Kim Song-kyu. Penyerang Bordeaux Hwang Ui-jo menyamakan skor untuk tuan rumah pada menit ke-30, memutar dan melepaskan tembakan dari tiang kiri. Tapi gol itu datang melawan run of play dan berhasil kembali unggul pada menit ke-42. Bek Korea Selatan Lee Yong dipanggil karena melakukan pelanggaran terhadap Sandro di dalam kotak dan setelah ulasan video Neymar melangkah dengan tenang menempatkan penaltinya di sebelah kiri kiper Kim. Neymar mencetak gol penalti keduanya pada menit ke-57. Sekali lagi menggulirkan bola ke kiri Kim, sebelum Coutinho dan Jesus menambahkan keunggulan dengan 2 gol yang diambil dengan baik. Brazil selanjutnya akan bermain melawan Jepang di Tokyo pada Senin, sementara Korea Selatan menjamu Chile pada hari yang sama. Messi comeback, dia haus gelar dan fokus juara Piala Dunia. Argentina mengalahkan Italia 3-0 di La Finalissima pada Rabu malam. Itu adalah tampilan dominan yang berfungsi sebagai tembakan peringatan untuk seluruh Eropa. Tim Argentina ini serius. Banyak yang mengabaikan relevansi Amerika Selatan dengan permainan modern dalam hal sepak bola internasional. Tetapi mereka tidak akan melakukannya lagi, karena ini adalah penampilan yang memukau dari La Albiceleste. Mereka memimpin pada menit ke-28 melalui Lautaro Martinez, sebelum menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama melalui Angel Di Maria. Paulo Dybala, pemain pengganti yang terlambat, kemudian menempatkan kemenangan tanpa keraguan pada saat kematian. Argentina menikmati sebagian besar penguasaan bola dan mencatatkan 10 tembakan tepat sasaran melawan Italia, tim yang sangat mengesankan ketika mereka memenangkan Euro 2020 di Stadion Wembley musim panas lalu. Tapi Lionel Messi juga punya sejarah di ibu kota Inggris itu. Disitulah dia terpesona saat Barcelona mengalahkan Manchester United untuk memenangkan Liga Champions pada 2011. Dan dia melakukan hal yang sama di sini. Messi bermain dalam peran bebas yang Lionel Scaloni telah memungkinkan dia dengan tim nasional Argentina bermain dengan agresi dan keinginan yang akan menghangatkan darah bahkan pendukung sepak bola yang paling letih. Dia menaikkan seperti setan dan memberi kesan bahwa dia akan memberikan hidupnya untuk mencapai kejayaan di Qatar. Itu adalah tujuan akhir, tentu saja. Beberapa menganggap La Finalissima sebagai pertandingan persahabatan yang tidak berarti, tetapi Messi dan juga rekan satu timnya di Argentina tentu saja tidak. Mereka menyadari pentingnya simbolis bahwa mengadakan pertunjukan berarti bagi tim mereka. Dan inti dari segalanya adalah Messi, pria yang mereka sebut sebagai pesepak bola terhebat sepanjang masa. Banyak yang mengkritik penampilannya sepanjang musim pertamanya di Paris Saint-Germain. Tetapi berdasarkan hari Rabu, dia terlihat lapar seperti biasanya. Termasuk Neymar dan Ander Herrera, Kylian Mbappe minta PSG tendang 14 nama.
Kylian Mbappe mendapatkan peran lebih untuk menentukan skuad PSG musim 2022-2023 nanti. Kini ada 14 pemain nama yang diajukan Mbappe pada klub agar dilepas lantaran tidak dapat sesuai dengan visi yang diinginkan. Pochettino dan Neymar. Dikutip dari Mundo Deportivo, Mbappe tidak lagi menginginkan Mauricio Pochettino sebagai pelatih PSG. Walau mampu memberikan gelar juara Liga 1, Mbappe meragukan kemampuan pria asal Argentina karena gagal di ajang Liga Champions. Tapi PSG belum membuat keputusan soal nasib Pochettino. PSG tampaknya masih menunggu perkembangan Zinedine Zidane yang dirayu untuk turun gunung melatih lagi. Zidane menjadi opsi pertama karena Pep Guardiola masih setia bersama Manchester City. Selain Pochettino, Neymar juga masuk daftar pemain yang tidak diinginkan Mbappe berada di PSG. Menurut laporan Mundo Deportivo, Mbappe agak resah dengan seringnya Neymar cedera dan absen untuk waktu yang lama. Neymar sendiri dikabarkan masuk dalam daftar jual PSG, tapi pemain asal Brasil itu bersikeras ingin bertahan di sana. Neymar sempat dikaitkan dengan Barcelona, opsi yang sulit terwujud untuk sekarang. Mbappe juga tidak menghendaki sosok Ander Herrera di klub. Mantan pemain Manchester United itu sudah berada pada fase akhir karirnya. Mbappe merasa kontribusi Herrera makin minim dan posisinya di klub bisa digantikan oleh pemain lain. Dua Jerman Thilo Kehrer dan Julian Draxler juga tidak diharapkan lagi berada di PSG. Mereka gagal menembus tim utama selama bermain di PSG. Mbappe melihat keduanya adalah pemain surplus. Selain pemain, Mbappe kabarnya juga ingin PSG mendepak Leonardo yang bertugas sebagai direktur olahraga. Mereka tidak cocok, dan Mbappe ingin PSG menunjuk Luis Campos sebagai pengganti Leonardo. Neymar diberi saran transfer Newcastle saat dua opsi muncul di tengah rumor keluar dari PSG. Neymar telah diberitahu untuk bergabung dengan Newcastle jika dia meninggalkan Paris Saint-Germain, karena rumor terus beredar tentang apakah pemain Brasil itu dihargai di ibu kota Perancis. Neymar ditandatangani sebagai poster boy PSG ketika ia meninggalkan Barcelona pada 2017, tetapi sejak itu digantikan oleh Kylian Mbappe sebagai tokoh sentral. Newcastle telah disebut-sebut sebagai tujuan potensial untuk Neymar karena mereka adalah satu-satunya klub yang mampu membeli paket mega yang terkait dengan pemain Brasil itu. Neymar tetap menjadi rekrutan termahal sepanjang masa karena ia didatangkan oleh PSG saat ia keluar dari bayang-bayang Lionel Messi dengan niat menjadi pemain utama di tempat lain. Kualitas Neymar memang tidak terbantahkan, namun ia belum mampu mengantarkan PSG trofi Liga Champions yang selama ini mereka cari. PSG sejak itu membawa Messi dalam upaya untuk mengubah nasib mereka, dan Mbappe telah berhasil melampaui kedua bintang dan menjadi wajah klub. Dan Neymar sejak itu dikaitkan dengan kepindahan, dan dia diberi Newcastle sebagai opsi potensial. Karena gajinya yang sangat besar, tidak banyak klub yang bisa menerima kesepakatan potensial untuk Neymar. Dan karena itu, jurnalis Brasil Rodrigo Oliveira mengatakan kepada Calcio Mercato bahwa menurutnya Neymar hanya memiliki dua pilihan di musim panas. Salah satu opsi itu adalah pindah ke Newcastle. Seperti yang dia katakan, akan ada masalah antara dia dan PSG. Pemain tidak bermain seperti yang diharapkan dan di Qatar, Perancis mereka tidak menghargai perilakunya. Tetapi pemain menghasilkan uang banyak.